Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Nino di acara UMY TV spesial Milad UMY ke-39. Di sini saya akan berbincang-bincang dengan Kak Angki soal freelancer. Saat ini freelancer adalah salah satu pilihan pekerjaan yang mulai menjamur di kalangan remaja. Mereka bisa bekerja mulai dari rumah, kos-kosan, hingga tempat-tempat nongkrong seperti kafe atau sebagainya. Kak Angki ini adalah salah satu freelancer yang bekerja di industri audiovisual. Akan berbincang-bincang tentang dunia freelancer dan pentingnya berkarya. Oke Kak Angki, sejak kapan Kak Angki bekerja di bidang freelancer dan sebagai apa? Oke, terima kasih Nino dan teman-teman di rumah. Saya bekerja sebagai freelancer sejak tahun 2012. Jadi setelah saya selesai dari perkuliahan, kemudian saya bekerja sebagai freelancer dan fokus saya adalah di industri kreatif, khususnya adalah di audiovisual sebagai editor dan motion grabber. Oke. Kak, sebenarnya apa sih freelancer itu kok? Aku masih agak bingung. Aku kok nggak tahu freelancer itu apa, aku bingung. Oke. Jadi freelancer itu adalah pekerjaan lepas. Jadi maksudnya gini, dia bekerja yang nggak terikat oleh waktu, nggak terikat oleh tempat gitu. Jadi dia bisa bekerja dimanapun yang dia sukain dan bisa bekerja kapanpun dia mau. Tapi dia tetap ada tanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya, pekerjaannya. Jadi seperti itu. Oke. Kak, tujuannya jadi freelancer itu apa sih? Kenapa kakak milih jadi freelancer? Oke, tujuan pertama saya jadi freelancer itu karena saya itu pengen punya waktu lebih untuk keluarga gitu. Jadi saya memilih sebagai seorang freelancer. Kemudian saya orang yang pengen bisa mengatur waktu saya sendiri gitu ketika saya bekerja. Jadi saya memilih itu agar waktunya lebih enak aja, gitu, lebih fleksibel. Oke. Kak, menyenangkan nggak sih punya pekerjaan sebagai seorang freelancer? Kak, itu jelas sangat menyenangkan sekali gitu Nino, karena seperti yang saya bilang tadi, saya bisa mengatur waktu saya sendiri, saya bisa bekerja di tempat yang saya sukai gitu. Misalnya saya bekerja ngedit sambil saya nongkrong di kafe, saya sambil ketemu teman-teman, saya bisa bekerja malam, pagi atau kapanpun saya pengen. Walaupun itu sebenarnya saya juga terikat oleh deadline gitu, tapi setidaknya saya bisa bekerja dimanapun itu, jadi sangat menyenangkan sih. Oh, jadi kalau misal seorang freelancer tuh aku bisa, misal aku pengen kerja, aku pengen istirahat tuh bisa kita yang ngatur sendiri? Yes, kita bisa ngatur sendiri. Gimana sih caranya biar bisa dikenal orang kayak kita tuh sebagai seorang freelancer tuh gimana cara biar kita terkenal? Oke, biar bisa dikenal orang yang pertama harus kita itu memiliki fokus pekerjaan kita apa, fokus kemampuan kita apa, style kita seperti apa sih gitu. Ketika kita jadi freelancer, misalnya kayak saya gitu, saya fokusnya adalah di editing. Kemudian saya di editing, saya menawarkan saya bisa bekerja menambahkan motion graphic, nambah-nambah grafik di dalam editing saya. Jadi style saya adalah seperti itu. Jadi yang pertama adalah kita harus punya style sendiri gitu, seperti apa. Kemudian kita harus memperbanyak berteman. Karena ketika kita bekerja kemudian nggak punya teman juga, relasinya kurang gitu Nino. Jadi emang harus banyak berteman aja sih, entah itu pertemanan secara media sosial atau dia berteman secara langsung gini juga itu sama aja. Kak, misal bikin grup kayak komunitas tapi lewat media sosial tuh bisa nggak sih? Bisa, jadi kita juga bisa memperkenalkan diri di sana. Siapa sih saya gitu, kenalan dong, saya bisa ini dan ini. Oke pemirsa, nanti lanjut lagi perbincangan kita setelah pesan-pesan berikut ini.
Oke, kembali lagi bersama saya Nino di acara UMY Spesial Milad ke-39. Oke, Kak Angki, langsung Yes. aja saya lanjut ke pertanyaannya. Dengar-dengar dari orang-orang tuh kalau jadi freelancer tuh kayaknya butuh portofolio ya? Yes. Apa sih portofolio itu? Oke, portofolio itu sebenarnya kan kumpulan dokumen-dokumen tentang kita, dokumen-dokumen diri kita. Nah, kita sebagai freelancer ketika kita nggak punya dokumen kita gitu, misalnya ada karya-karya kita nggak bakal bisa hidup gitu. Dan tanda kutip hidup itu maksudnya kita nggak bisa bertahan sebagai seorang freelancer karena kita nggak punya bukti bahwa kita tuh bisa ngerjain apa sih gitu. Jadi intinya adalah kumpulan dokumen-dokumen kerjaan kita selama ini. Berarti isinya portofolio tuh misal kita bikin buku kayak misal karya cerpen gitu, bisa nggak itu jadi portofolio? Bisa banget, misalnya kita teman-teman fokusnya di bidang apa gitu, ya udah itu dikumpulkan mulai dari sekarang gitu, dikumpulkan sebanyak mungkin. Jadi nggak usah takut bahwa ini karya ini baru pertama kali aku bikin gitu, kemudian wah ini pasti jelek gitu, kemudian jangan jadikan portofolio, itu jangan. Jadi dari awal karya apapun itu bisa jadi portofolio. Jadi kita harus berani sama ambil resiko gitu? Yes. Oke. Terus portofolio itu berguna nggak sih buat masa depan? Sangat berguna Rino. Jadi ya kayak saya tadi bilang bahwa kita itu ketika pengen jadi freelancer kita harus punya karya sebanyak mungkin. Jadi portofolio itu sangat membantu kita ketika suatu saat kita ingin bekerja. Bekerja itu udah banyak arti gitu, bekerja untuk dia sebagai freelancer, dia bekerja di industri langsung, perkantoran dan lain sebagainya, itu sangat berguna portofolio itu. Jadi sangat penting untuk masa depan kita. Oke Kak, sejak kapan kita harus bikin portofolio? Atau saat kita udah tua atau saat masih muda apa gimana? Nggak ada batasan waktu dan nggak ada minimal waktu sih kapan kita harus bikin portofolio. Kalau bisa sedini mungkin, misalnya kayak Nino saat ini gitu, Nino dan teman-teman itu bikin karya yang mengikuti acara UMJ Film Scholarship yang dikhususkan untuk teman-teman SMP. Nah itu bisa dijadikan portofolio teman-teman nanti suatu saat. Jadi sedini mungkin, secepat mungkin, jangan nunggu tua atau jangan nunggu ketika kita pengen kerja baru kita bikin portofolio. Itu terlalu terlambat sih. Jadi sedini mungkin aja. Jadi secepat mungkin kita harus siap-siap buat bikin portofolio kalau misalnya kita pengen jadi seorang freelancer. Yes, benar sekali. Oke. Pertanyaan terakhir sebelum pesan-pesan, ketika kita belajar berkarya apakah itu bisa dijadikan portofolio, Kak? Oke, ya sangat bisa Nino. Jadi tadi kalau misalnya sedini mungkin, jadi selain sedini mungkin juga pertama kali teman-teman bikin karya itu udah dijadikan aja portofolio. Jadi ketika teman-teman bikin karya itu bikinlah sebagus mungkin, bukan sebagus ya, tapi semaksimal mungkin. Walaupun itu hasilnya masih mentah, masih pertama kali, tapi ketika kita mengerjakan karya semaksimal mungkin, kita tuh bangga. Jadi silakan dibikin semaksimal mungkin, itu entah karya, entah itu tugas atau apapun itu. Jadi seperti itu. Oke. Demikian segmen kedua perbincangan kita dengan Kak Angki. Kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, kembali lagi bersama saya Nino dan Kak Angki. Kita saat ini berada di segmen ketiga pembicaraan talk show tentang freelancer. Oke, Kak Angki, penting nggak sih kuliah tinggi-tinggi kalau itu cuma hasilnya seorang freelancer? Kan freelancer nggak harus kuliah. Nah, ini yang kadang jadi sebuah perdebatan gitu. Kenapa sih kita harus kuliah tinggi-tinggi gitu? Kita harus membayar kuliah untuk akhirnya kita menjadi seorang freelancer yang dimana kadang itu freelancer juga nggak membutuhkan ijazah. Nah, tapi menurut saya sendiri kuliah itu nggak hanya untuk sekedar menambah ilmu, tapi juga untuk menambah relasi. Jadi ketika teman-teman kuliah semakin tinggi, ilmunya juga semakin bagus, skillnya semakin bagus, juga menambah relasi yang sangat banyak. Jadi menurut saya jangan mikir bahwa
aku nggak usah kuliah, aku pengen jadi freelancer aja. Ya nggak bisa juga gitu. Oke. Jadi tetap kuliah setinggi mungkin gitu. Jadi misal kita kuliah tinggi itu juga bisa buat nambahin portofolio kan, buat Yes. berkas-berkas karya kita. Betul, kita kuliah juga ada tugas dan lain sebagainya, itu bisa dijadikan portofolio juga. Suka dukanya jadi freelancer tuh apa sih? Kan tadi sukanya udah bisa punya waktu luang, terus bisa kerja semaunya diri kita. Nah, itu dukanya sekarang apa? Oke, dukanya itu yang sering jadi polemik itu adalah kita nggak bisa berdusta bahwa kita itu selalu ngomongin soal pendapatan misalnya kayak gitu. Nah, freelancer itu kadang pendapatannya nggak sama, bulan A, bulan B, bulan C dan sebagainya itu biasanya sih berbeda-beda. Tapi menurut saya itu bukan jadi kendala yang terlalu berarti gitu ketika kita bisa manajemen keuangan dan bisa manajemen waktu gitu. Toh ketika kita percaya bahwa rezeki itu selalu ada, ya kenapa kita takut gitu aja sih. Terus tantangannya buat jadi seorang freelancer itu apa? Tantangannya untuk kedepannya sangat banyak, terutama kita itu sekarang hidup di industri 4.0 gitu, yang dimana itu semuanya serba cepat. Kita bisa belajar dari manapun itu. Teman-teman SD aja udah bisa belajar dari YouTube. Nah, apalagi teman-teman yang udah dewasa gitu, mereka yang udah bisa belajar dari mana aja. Nah, tantangannya adalah suatu saat itu kita bakal sangat banyak orang yang pengen jadi freelancer. Karena mereka bisa belajar dari mana aja. Tapi tantangan seperti itu bisa kita lawan ketika kita mempunyai skill yang lebih. Jadi tantangannya sih menurut saya adalah hal-hal yang berhubungan dengan SDM yang sangat banyak, dan ya tadi itu semua serba cepat. Kita harus serba update. Wih, keren juga nih. Aku pengen jadi freelancer nih. Asik. Kak, bisa kasih tipsnya nggak? Oke, ini tips menurut pengalaman saya gitu. Nah, pengalaman saya mulai dari dulu sampai sekarang itu yang pertama kita jelas harus adaptasi. Yes, adaptasi itu kita bisa adaptasi secara keilmuan, kita bisa adaptasi secara lingkungan dan lain sebagainya. Jadi banyak yang perlu kita adaptasi. Kita harus serba update. Kalau kita hanya menggunakan kemampuan kita yang itu aja nggak bakal bisa berkembang gitu. Mau nggak mau kita harus update. Kemudian yang kedua kita juga menurut saya gini, skill to win, kemudian style to shine. Jadi ketika kita punya skill, kita bisa menang di dalam lingkungan pertempuran para freelancer. Kemudian kita juga ketika kita punya style sendiri, kita bisa bersinar di antara mereka. Hingga akhirnya orang juga mengenal, oh siapa sih kita gitu. Jadi itu, kemudian perbanyaklah untuk berteman, ikut komunitas-komunitas dan sebagainya. Sekarang serba enak, kita bisa mencari komunitas itu di mana aja. Kemudian yang terakhir yang menurut saya sangat penting adalah tadi itu portofolio. Yes, ketika kita pengen maju, ketika kita pengen dikenal dan kita pengen bisa survive di dalam lingkaran freelancer, kita harus punya portofolio yang sangat kuat. Ya, seperti itu. Oke teman-teman, kayaknya itu aja yang bisa kita bincangin sama Kak Angki karena waktu kita juga udah mepet. Semoga ini infonya berguna dan menarik buat kalian semua. Kurang lebihnya saya dan Kak Angki mohon maaf. Saya dan Kak Angki pamit undur diri. Terima kasih.